kalau ini dibiarkan, maka akan terus terjadi hal-hal serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, tujuan dari pelaporan kami ini adalah bagaimana kita menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bagian dari pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepada pelaku. Kita akan kawal sama-sama. Kita akan kawal sama-sama. Jangan sampai ada terbesit pikiran minoritas dan mayoritas di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena saya melihat penyakit ini masih ada. Ini boleh jadi Roy Suryo melakukan itu, mentertawakan itu karena melihat dari agama yang lain. Ya, yang memang secara jumlah itu minoritas, tetapi secara hak itu sama. Orang Hindu, orang Buddha, orang Islam punya hak yang sama. Hak untuk beragama, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi. Itu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah saudara-saudara kita dari masyarakat yang beragama Buddha itu resmi melaporkan tadi ya Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Alhamdulillah, kita akan kawal sama-sama. Kita akan kawal sama-sama. Jangan sampai ada terbesit pikiran minoritas dan mayoritas di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena saya melihat penyakit ini masih ada. Penyakit kita seolah superior dan mereka itu kecil. Mari Bang, terima kasih ya. Walaupun sudah ada permintaan maaf, cuma kita akan tetap proses hukum tetap berjalan. Kedepannya tidak menuntut untuk ada mediasi, tapi proses hukum tetap berjalan. Dan kalau ini dibiarkan, maka akan terus terjadi hal-hal serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, tujuan dari pelaporan kami ini adalah bagaimana kita menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia dan juga bagian dari pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya kepada pelaku, tetapi calon pelaku yang kami duga beliau melanggar Undang-Undang ITE. Barang buktinya adalah berupa postingan Twitter yang ada di akun beliau sebelum dihapus. Saya kira harus dihilangkan, harus dihapuskan. Kalaupun tidak bisa, harus kita upayakan. Sedikit demi sedikit virus ini dihilangkan. Kenapa? Karena akan sangat berbahaya sekali bagi keutuhan masyarakat Indonesia. Kenapa saya berbicara ini? Bayangkan, kalau yang diedit fotonya itu bukan dari kepercayaan agama Buddha, Roy Suryo berani gak mentertawakan? Katakan yang dieditnya itu dari kepercayaan agama Islam, agama saya. Dia berani gak mengupload kemudian mentertawakan? Saya yakin 100% gak berani. Kenapa dia berani? Itu kan pertanyaannya. Kenapa dia berani? Karena bisa jadi ini. Karena yang dieditnya dari mereka, dari saudara-saudara kita yang kepercayaannya itu Buddha, bukan dari kepercayaan kita umat Islam. Masih ingat kan Hadfana Firdaus ketika di Gunung Semeru dulu viral, dia menendang sesajen, padahal di sana banyak masyarakat yang beragama Hindu yang punya keyakinan berbeda dengan kita, memasang sesajen. Bagaimana dia galaknya
dia garangnya, ya, sampai menendang. Ini yang menyebabkan murka Allah. Nah, saya kira pikiran-pikiran seperti itu harus sudah dihilangkan. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena berbeda agama, saya ingat kata-kata Maulana Habib Lutfi, hargailah mereka karena sama-sama manusia. Itu argumentasi yang paling tepat. Kalau kita tidak bisa menghargai orang lain karena berbeda agama, hargailah mereka karena sama-sama manusia. Nah, sekat-sekat ini yang kemudian harus kita hilangkan. Sekat-sekat bahwa saya beragama A, ente beragama B, sudah dihilangkan. Jangan sampai kita ribut urusan keimanan siapa yang paling benar. Karena masing-masing pemeluknya mempercayai bahwa keimanannya yang paling benar. Saya beragama Islam, keimanan saya yang merasa paling benar. Begitupun sama mereka, punya keyakinan yang sama, merasa apa yang dia percaya itu yang paling benar. Dan ini tidak bisa kemudian pakai akal sehat, nggak bisa dibongkar pakai akal. Hanya satu yang bisa kita upayakan, tumbuhkan jiwa toleransi, lihat fakta bahwa plural ini memang ya fakta yang hadir dikasihkan oleh Tuhan untuk kita menjadi dewasa. Itu, saya kira itu penting ini saya sampaikan, karena satu kali lagi masih ada penyakit merasa bahwa kita superior dibanding mereka. Jangan kita merasa superior, kecuali kalau mereka melakukan kesalahan. Ya, kalau mereka melakukan kesalahan, ya kita melawan, katakan. Kalau misal kita adem-adem, santai-santai, jangan kita menjadi pelaku utama, pembuat keonaran. Itu saya kira tidak baik dan tidak dibenarkan di dalam ajaran agama. Nggak dibenarkan di dalam ajaran agama. Ya, mudah-mudahan ini saya penting satu kali lagi untuk disampaikan. Kenapa? Karena ketika umat Buddha melaporkan dan kita kawal sama-sama, ya, saya sebagai umat Islam, kita sayang terhadap mereka karena sama-sama manusia. Kita punya keyakinan yang anggapan kita masing-masing adalah kebenaran. Ya wis, kita hargai, kita jaga keharmonisan ini, kita kawal. Jangan sampai mereka merasa minoritas. Saya harapkan itu, jangan sampai mereka merasa minoritas. Kita saudara, kalaupun tidak saudara seiman, kita saudara sesama manusia, kita saudara sesama anak bangsa Indonesia. Ini saya kira penting sekali. Hubungan kita itu bukan hanya hablun minallah, tetapi juga hablun minan nas, tetapi juga hablun minal alam. Ini harus dicatat sama-sama. Hablun minallah, hablun minan nas, satu lagi tambahkan hablun minal alam. Ketika kita baik kepada itu semua, hablun minallahnya kita baik, hablun minan nasnya juga kita baik. Kan bahasanya hablun minan nas, bukan hablun minal Islam. Hablun minan nas berarti ke semua manusia. Hablun minal alam, kepada alam semesta. Udah selesai semuanya. Kalau kita paham tiga konsep itu yang harus kita pertahankan, yang harus kita jalankan, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Kita mencintai Allah, mencintai manusia, mencintai alam. Manusianya tanpa melihat suku, ras, agama. Ya, udah selesai. Saya kira nggak bakalan ada pertentangan urusan apapun. Dan kalau ada orang nih menganggap dirinya hablun minallah tetapi tidak hablun minan nas, saya kira itu hablun minallahnya batal itu. Orang hablun minallah, saya hablun minallah tetapi tidak hablun minan nas, menyakiti sesama manusia, ya wis, itu hablun minallahnya batal. Karena itu include hablun minallah dengan hablun minan nas, itu include, nggak bisa dipisahkan. Kalau kita hablun minallah, maka niscaya harus hablun minan nas. Hablun minan nas, satu kali lagi, tanpa melihat suku, ras, agama. Kita cintai semuanya.
Kenapa saya kaitkan ke sana kemari? Karena satu kali lagi, ini boleh jadi Roy Suryo melakukan itu, mentertawakan itu, karena melihat dari agama yang lain, ya, yang memang secara jumlah itu minoritas, tetapi secara hak itu sama. Orang Hindu, orang Buddha, orang Islam punya hak yang sama. Hak untuk beragama, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi. Itu bos, saya kira ini penting sekali. Mudah-mudahan kita berjuang sama-sama untuk mengikis sedikit demi sedikit merasa superior daripada yang lain, agar kita harmoni, ya, agar kita harmoni. Tanpa ada nantinya yang melecehkan suatu agama manapun. Dan kalaupun ada orang yang melakukan itu, misal dari Islam nih, ada orang yang menghina Islam, dari orang lain yang menghina Islam, maka niscaya orang Islam harus mengecam, orang lain juga, ya, harus mengecam. Itu kita namanya solidaritas sesama manusia, ya. Atau kebalik, misal umat Buddha sekarang sedang dilecehkan, kepercayaan dilecehkan, maka kita dari umat Islam juga membela, memburu, mengecam pelakunya. Ini solidaritas sesama manusia. Dan kalau ini dilakukan terus, kemudian kita pupuk kebersamaan ini sesama manusia, maka saya yakin 100% Indonesia ini aman, tanpa ada perpecahan konflik atas nama agama apalagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.